Kisah Nabi Muhammad SAW selalu menjadi panutan bagi setiap umat Muslim untuk diterapkan di dalam kehidupan. Mengingat sangat banyak sifat baik dari Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani. Kisah Nabi bukanlah kisah dongeng, namun benar-benar dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Salah satu momen untuk mengenang Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup yakni pada saat perayaan Maulid Nabi. Bagaimana kisah semasa Rasulullah SAW ketika masih hidup sampai beliau wafat memberikan banyak sekali pembelajaran. Sebagai manusia paling dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi tetap mendapatkan tantangan dan cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, Nabi tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan kebenaran dengan mengajak kaum jahiliyah memeluk agama Islam. Berikut ini kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat yang patut diteladani setiap umat Islam. 1. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sejarah, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal atau pada tahun 571 di dalam kalender Romawi. Rasulullah lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, lantas beliau menjawab, "Hari Senin adalah hari aku dilahirkan." Tahun kelahiran Nabi juga disebut sebagai tahun gajah, yaitu tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah Habasyah menyerang Ka'bah. Dengan segala kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan gajah melalui burung ababil yang melemparinya dengan batu kecil. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan di dalam surah Al-Fil yang berarti tahun gajah. Rasulullah SAW lahir di masa ini kemudian dibesarkan sebagai seorang anak yatim karena ayahnya, Abdullah, meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecil, Nabi akhirnya dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. 2. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim di rumah Abu Talib. Semasa ia kecil, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupan seperti anak kecil pada umumnya. Lestarinya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 setelah kelahirannya membuat ibunya harus menyembunyikan Nabi di pedalaman. Tradisi Quraisy ini terpaksa membuat Nabi Muhammad SAW tidak merasakan kasih sayang ibunya saat ia berumur 8-10 tahun. Hal ini membuat Nabi berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah SAW tumbuh menjadi anak yang tanggap, baik dan cerdas pada masanya. 3. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Ketika masa remaja, Nabi Muhammad SAW terjaga dari segala perbuatan yang merugikan orang di sekitarnya. Sampai suatu ketika, Rasul pun bercerita saat ia 2 kali duduk mendengarkan pesta pernikahan di zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menutup telinganya sampai ia tertidur dan terbangun keesokannya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk.
Nabi kemudian menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan dengan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. 4. Nabi Muhammad SAW dewasa. Saat memasuki usia dewasa, Nabi Muhammad semakin menekuni dunia bisnis. Ia pun memutuskan untuk berdagang dengan sahabat terbaiknya yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah ketika menginjak usia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerjasama bisnis dengan seorang wanita kaya raya yakni Siti Hadijah. Perkenalan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Hadijah berawal dari dunia perniagaan. Perempuan tersebut sudah biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk kemudian membagi keuntungan bersama mitranya. Hal tersebut kemudian menjadi alasan bagi keduanya dalam melakukan perjalanan dagang. 5. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Hadijah. Seringnya Nabi Muhammad SAW dan Hadijah melakukan kegiatan perdagangan, membuat Hadijah merasa kian tertarik dengan Nabi. Perempuan tersebut akhirnya mengutus salah seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah untuk menyampaikan keinginannya yaitu melamar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun lantas menyampaikan kabar gembira ini kepada para pamannya. Salah satunya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu ia mendatangi rumah Huwailid bin Asad dengan Muhammad SAW untuk melamar Hadijah. Tak lama setelah lamaran itu, keduanya menikah ketika Nabi berusia 25 tahun. 6. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan beberapa karunia yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti wajahnya selalu terlihat bersinar dan bersih. Hal ini menjadi salah satu pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan jika kedatangan Nabi terakhir dengan kedudukan yang tertinggi sampai akhir zaman. Suatu hari Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah mimpi saat malaikat Jibril menghampirinya. Saat itu Rasul sedang menyendiri di dalam Gua Hira, tepatnya yakni di samping Jabal Nur. Kemudian, turunlah wahyu pertama dari Allah yakni surah Al-Alaq 1-4. 7. Dakwah pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selama ini menjalankan dakwah secara diam-diam. Karena ancaman kaum jahiliyah yang begitu menentang bahkan sampai mengancam akan membunuhnya. Sampai suatu ketika Nabi memulai dakwahnya secara terang-terangan. Dakwah ini dilakukan pertama kali pada keluarga paling dekat yaitu kalangan Bani Hashim. Saat itu, hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima lalu memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Abu Thalib, paman Rasul, ikut melindungi saat ia berdakwah. Dakwah secara terang-terangan tersebut tentu selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menyebut jika Nabi Muhammad SAW gila dan melemparkan kotoran ke arah Nabi. Pertentangan ini tidak hanya datang dari kaum Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama ia berdakwah. 8. Banyak pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya,
Abu Jahal dan juga Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya bahkan memutuskan untuk mendesak pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya akan merusak agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. 9. Perintah berzakat dan kurban di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi kaum muslimin yang mulai sejahtera pada tahun kedua Hijriah, muncul sebuah perintah untuk zakat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian langsung mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi katli di Yaman. Selain itu, Nabi Muhammad mendapatkan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri 63 ekor sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. 10. Wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Diketahui, Nabi Muhammad mulai sakit pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau awalnya menderita sakit kepala dan demam hingga pada akhirnya membuat suhu tubuhnya meninggi. Kondisi tersebut terus terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya, lalu tibalah ia di kediaman Aisyah dengan badan yang lemah. Tak lama setelah itu, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kabar meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuat seluruh penduduk Mekah sangat bersedih. Mereka merasa kehilangan sosok yang begitu bijak dan mulia. Demikian ulasan mengenai kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menambah keimanan kita semua.